banyak malam tamu berdua mangki dan kaulah mangki abdina malam mah asero nyondu anak angkat masakat bi banyak malam motor banyak tengah nah ini kawan pola aku terima bang si abri EPC malolo ke arwah mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang salihin salihah yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang hutangnya masih ada mudah-mudahan cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa sudah kalau nyampe ke hutang doanya hutang insyaallah aminnya banter. Ya, rupanya ini orang semuanya ini musuhnya debt collector semua ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita, mengajak kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini, sehingga kita semuanya bisa membedakan di antara perkara yang hak dan batil, perkara halal dan haram. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkhidmat dan berjuang untuk Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang hadir di tempat ini semuanya mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini kok amin terus ya disebut ya. Amin. Amin ya mujibas. Terima kasih juga kepada Sahibul Bait Ustaz Samsul Hadi dan para panitia yang sudah susah payah untuk berjuang bisa mengumpulkan semua warga yang ada. Sebetulnya ini tidak mudah mengumpulkan warga sekian banyaknya. Mudah-mudahan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besarnya Islam, Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di SP4 ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada siang hari ini adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten para kiai nggih, kula teng ngajeng nggih. Ngapunten. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjunjung tinggi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara begini ini akan dilihat dan akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti fi yaumil mahsyar. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa zaman sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi sedikit yang bisa dibuat contoh. Nggih napa nggih? Memberi contoh itu mudah, gampang. Tetapi yang bisa dibuat contoh itu susah, sulitnya setengah mati. Karena kita ini manusia, kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini wajib mencontoh sesama manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita ini manusia harus mencontoh sesama manusia. Kalau kambing disuruh mencontoh ayam, tentunya yang menyuruh gak nyambung, gak level. Bagaimana caranya kita mencontoh sekiranya kita ini nyambung? Kalau manusia mencontoh manusia masuk akal. Kalau kambing mencontoh kambing sekiranya level. Kerbau mencontoh kerbau
Manusia mencontoh manusia. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk Allah yang sempurna. Lebih Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memang manusia, tapi beda dengan kita. Beda bobot dan bibitnya, beda kualitasnya. Sama manusia, tetapi tidak sama seperti basyarun la kal basyari. Bahwa Nabi kita ini mempunyai kehebatan. Contoh, kita sebagai manusia, kita ini keringetan. Nggih, menjan meduran apel luan teh. Nggih. Manusia nika apel luwung? Cek ngerti ya Ibu Diri kok. Manusia niku nggih keringetan. Lah nggih Gus. Keringetan. Peluh nggih. Keringat. Manusia itu juga keringetan. Nabi pun walaupun sama manusia keringetan. Tapi keringat Nabi baunya harum seperti minyak kasturi yang pada zamannya tidak ada parfum. Coba kalau keringatnya PKJ, sebaran teh siom tibi celok napa hunten, napa boleh tak mandi sehari. Ya. Coba keringatnya Pak Karmin, ya. Sudah cium sendiri-sendiri. Keringatnya Rasulullah walaupun sama manusia tetapi beda kualitasnya. Ini keringat. Ya. Contoh lagi. Kita manusia, kita meludah. Meludah tidak? Acopa dan madurana. Ngitu. Sanes ngitung. Dari Jawa ini ngitu. Nggih. Mencan meduren acopa. Nabi pun meludah, tapi ludah Nabi obat. Ludah Nabi obat. Pada suatu hari di zamannya mau hijrah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar mau hijrah pergi ke Gua Thur karena dikejar oleh kafir Quraisy. Beliau ini menyampaikan kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, mohon izin saya mau ke bawah dulu. Untuk apa? Abu Bakar, saya mau bersih-bersih gua, takut ada hewan yang berbisa. Dibersihkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibersihkan semuanya. Benar, di dalam gua ini Sayyidina Abu Bakar digigit oleh kalajengking Arab. Ya, disengat oleh kalajengking, sakit bengkak beliau tangannya, tapi ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nyampe ke Sayyidina Rasulullah, ya Rasul, sudah selesai, bersih, aman tempatnya, ayo bersama-sama. Tidak lama kemudian Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar, mukanya pucat. Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat karena digigit oleh kalajengking. Kalau digigit Pak No, insya Allah enggak. Ma balu ya Abu Bakar, katanya Rasulullah, apa yang kamu rasakan sekarang ya Abu Bakar? Karena melihat Sayyidina Abu Bakar ini mukanya pucat. Apa yang kamu rasakan sekarang ya Abu Bakar? Tidak. Apa kamu berat untuk meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasul. Apa kamu malas hijrah ke Madinah? Tidak ya Rasul. Apakah kamu takut dikejar kafir Quraisy? Tidak ya Rasul. Lah, kenapa kamu pucat?
muka kamu. Ini tangan ya Rasul, waktu saya membersihkan gua tadi digigit dan disengat oleh kalajengking yang berbisa. Saya tahan ya Rasul. Kenapa kau tidak diberitahu mulai tadi? Saya tahan ya Rasul, saya tidak ingin menyusahkan Tuhan ya Rasul. Ini jawaban dari Sayyidina Abu Bakar, padahal dia ini mertuanya sekalian, Gus. Jawaban Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya tidak ingin menyusahkan Tuhan ya Rasul. Biar tidak apa-apa saya sakit bengkak. Ya jangan begitu kata Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, mana tanganmu? Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, disembur dengan ludahnya. Copai teh. Puh. Seketika itu juga langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar ini ludah kalau ludahnya orang manuk kira-kira gimana? Ini ludahnya kalau ludahnya Karmin gimana? Bengkak dan korengan langsung. Ini bedanya antara sama manusia, tetapi ada kehebatan dan kualitas yang tidak sama antara manusia sesama manusia, Rasulullah dengan manusia biasa. Ini kehebatan. Makanya kita wajib mencontoh beliau. Satu, apa alasannya? Karena beliau sesama manusia, nyambung. Kita ini mencontoh sesama manusia. Kalau kita mencontoh kepada malaikat, tidak nyambung. Bagaimana contohnya dengan malaikat? Coba kita pikir. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat juga tidak kawin. Kalau nyontoh malaikat, sampean nggak usah kawin, nggak nyambung. Walaupun ada yang hebat katanya seperti Superman, hebat, tidak boleh mencontoh Superman. Kenapa? Superman bagaimana terbangnya kita? Apalagi kalau menyontoh Superman, celana dalamnya saja dipakai di luar. Coba orang manuk peravi, orang manuk wari memakai celana dalam di luar, kira-kira gimana? Ya, walaupun hebat, coba. Gak nyambung. Ini alasan kita untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul ini adalah seorang tokoh yang sejak kecil memang sudah ditempa dengan kesusahan. Bayangkan Rasulullah ini dilahirkan tanpa bapak, sudah ditempa dengan kesusahan. Hei anak muda semuanya yang hadir ini, adik-adik, ini dengarkan baik-baik bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Bu. Bu. Ayo coba ayam-ayam ayo. Bu, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, Bu. Dengarkan baik-baik. Apa yang akan bisa kita ambil hikmah dari ini? Sayyidah Aminah, beliau melahirkan anak tanpa didampingi oleh seorang suami karena dia ditinggal wafat. Mulai beliau mengandung yang namanya bayi Nabi Muhammad di dalam rahimnya Sayyidah Aminah umur 3 bulan. Beliau berjuang sendirian melahirkan bayi yang namanya Nabi Muhammad. Muhammad namanya. Hatinya runtuh, perasaannya Masya Allah beliau hancur karena tidak ditemani seorang suami. Bayangkan, bisa kita bandingkan dengan masyarakat Manokwari yang melahirkan tanpa bapak. Mohon maaf, bukan tanpa bapak, tidak ada bapaknya. Ada bapaknya tetapi ditinggalkan
wafat oleh suaminya sebelum lahir. Bagaimana perasaannya? Hancur perasaannya Sayyidah Aminah, tetapi jiwanya tegar ini Bu. Jiwanya tegar untuk memperjuangkan, membesarkan Muhammad ini dan mengantarkan anak yang namanya Muhammad menjadi orang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih matur tok mantuk kiri nang ria. Kok diem semuanya ini? Teh, tore teh. Semangat teh, sambian teh. Masya Allah. Beliau jiwanya tegar untuk membesarkan Muhammad dan mengantarkan menjadi orang besar sejatinya yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad yang kita contoh ini mulai sejak kecil sudah susah. Makanya Ibu ini berperan besar kepada anak-anak kita. Ibu yang paling dekat dengan anak-anak kita harus mencontohi dengan baik dan menyuruh dan antarkan anak-anak itu. Tidak sedikit ibu bisa mengantarkan walaupun tidak ada suami, bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi besar. Bapakmu sekolah SD pian, sampean kudu sekolah minimal S1 atau doktor, seperti itu. Bapakmu gak mangan bangku sekolah ya urip. Ini yang salah. Ibumu tidak makan, bapakmu tidak makan bangku sekolah, ya hidup Kalau ngomong hidup, jambu monyet, pohon jambu monyet ya hidup. Keliru itu, seperti itu. Mohon dari ibu-ibu ini semuanya, dorong anak-anak ini supaya sekolah. Apalagi sekarang sekolah-sekolah ada di pondok-pondok pesantren. Masya Allah, anak-anak akan bisa mengenyam pendidikan dua pendidikan antara agama dan umum. Bukan tidak penting sekolah umum, tetapi lebih penting sekolah agama. Sekarang banyak lembaga-lembaga pesantren yang sudah menyediakan tentang diniyah, kurikulum untuk sekolah umum lengkap sekarang, apalagi di Jawa. Mudah-mudahan dengan adanya para gus-gus ini dan didorong dan disupport oleh para kiai-kiai dan DPR dari pusat, provinsi, juga DPR daerah, Ustadz Mas Rawi ini juga. Mas Rawi bener, takut keliru Ustadz. Madura, Masya Allah, lari lah tapak ke Madura kian dia kan Jason mendair ya. Matai ke benda bagilah Ustadz jak Madura, malah Kiai Ali Mustafa tu mantuk malala ni kita tahu cek Madura ni kan. Mudah-mudahan beliau ini semuanya, doanya Kiai dari NU samanya dan dari Muhammad NU, Pak Imam Musleh, doanya beliau-beliaunya ini semua mudah-mudahan jadi semuanya, karena ini pejuang-pejuang untuk Islam, pejuang-pejuang yang ada di Manunggal. Sudah melihat sendiri ini Kiai, ini dipanggil Kiai saja walaupun sudah ini, bukan ini sudah Muhammad NU. Ini adalah contohnya, bisa menghadirkan semuanya dengan beliau-beliau, barokahnya beliau-beliau ini semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dapat ada mana ikut lah. Hah? Naik kalau baik son. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah ditempa oleh kesusahan. Orang yang sudah biasa susah tidak akan kagetan kalau ketemu dengan susah. Orang yang mulai biasa susah teh, Madura, mulai biasa susah, tak kerja dan makin ketemu bi susah, ngakan tenggeng cukup kenyang saya lagi. Apalagi santri yang mondok di pondok pesantren sudah ditempa dengan susah. Semua pesantren tidak akan memfasilitasi dengan pesantren-pesantren yang mewah. Semuanya akan dididik dengan ditempa kesusahan dan mandiri.
Ini para kiai semuanya. Ngapunten, ada banyak tugas. Kiai Mustafa tugas kalau sitong kemarin. Kila malele mulai TV Iudi. Ini Bapak DPR juga, Ustadz Mugiono juga ada acara. Sudah jam berapa ini? Lah depan lakon kol 12 nih kabon, nih jauh. Kita apa kok turun nah? Sementing ampul apa tak burung. Tak balik kah? Banten agak aja lah. Iya mantai berinya ya. Ya sadar kalau kena. Yang kok agak aja. Mereka tak paham ibu Dina. Pangki gula kemarin golongan Jember kemarin nah. Pangki gula. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Bahwa contoh yang bisa diambil dari Rasulullah SAW yang kedua, satu tadi adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh yang kuat dan hebat dan sudah ditempa dengan masalah kesusahan, dia tetap tegar. Yang dua, pribadi Rasulullah itu multidimensi, mempunyai pribadi yang hebat. Apa yang tidak dipunyai oleh Rasulullah SAW? Kalau ada yang membandingi umpamanya, ada Ustadz Mugiono, saya ini DPR pusat politisi, Pak Ustadz, umpamanya. Siapa Nabi? Kurang hanya Nabi itu kan tidak menjadi DPR. Nabi, kalau manusia yang lain menjadi DPR, Nabi itu diplomat yang ulung, politisi yang ulung. Itu Nabi Rasulullah. Saya itu pengusaha, Ustaz. Nabi mulai umur 9 tahun sudah berniaga ke negara Syria, negara Syam, Timur Tengah sana. Saya itu pengajar. Nabi itu guru umat. Ini bu'istu mu'alliman. Sungguh saya diutus untuk mengajar umat dan bangsa. Ini Nabi Muhammad SAW bedanya dengan kita. Dan hebat Nabi itu. Saya itu kepala rumah tangga. Nabi punya anak dan istri. Nabi bisa dicontoh dari kebahagiaan Nabi Muhammad SAW kita ini untuk mencontoh beliau. Karena sama-sama punya menjadi kepala keluarga. Lain halnya tidak bisa kita contoh Nabi Isa untuk kebahagiaan dalam keluarga. Kenapa Nabi Isa tidak bisa dibuat contoh untuk kebahagiaan keluarga? Karena Nabi Isa belum pernah kawin. Tidak pernah nih. Nabi Isa ini tak teman akabin teh. Lek. Tak teman akabin, makin di perabotan gini. Mubazir. Mana? Pas kebaya apa dia? Tak tahu lah. Nabi Isa tidak pernah kawin. Dan anehnya banyak pengikut-pengikutnya yang masih ikut kental dengan Nabi Isa tidak kawin juga. Pastor tidak kawin juga. Mubadir. Kalau tidak kawin diberi perabotan mubadir. Kalau kiai di dalam Islam terus ada peraturan tidak boleh kawin, mungkin saya akan keluar dulu menjadi kiai. Nggih Gus, coba kalau ada peraturan seperti itu, Gus Ali Muhtar ini mungkin daftar dulu enggak wes kak tadi kiai aku gak boleh kawin. Buat apa itu perabot itu? Ayo, kalau nggak bisa kawin, botak kepala ini. Nih, makanya Nabi Isa tidak bisa dibuat contoh untuk kebahagiaan dalam keluarga. Nah, tidak berhasil. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Contoh lagi bagaimana untuk mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu mencontohi bila mana ada masalah diatasi dengan akhlakul karimah.
dengan akhlak yang baik. Rasulullah menyuruh kita untuk rukun antara umat seagama. Rasulullah menyuruh kita untuk rukun antar umat beragama. Lebih penting lagi, Rasulullah menyuruh kita untuk rukun umat beragama dengan pemerintah. Ini supaya nyambung. Kita semuanya harus nyambung. Yang akan dicontoh harus nyambung dan level dengan kita. Sebab apa? Bila mana mencontoh tidak nyambung dengan yang dicontoh, maka kita akan ribet semuanya. Ribet. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk umat beragama dengan pemerintah ini ibarat sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada imam dan ada imam dan ada lah, ini penting. Kalau makmum siapa saja jadi makmum. Kiai makmumnya budek tidak apa-apa, sah. Kiai makmumnya pilu tidak apa-apa. Kiai makmumnya telatan, kadang tinggal 1 rakaat datang, tidak apa-apa, Bu. Tapi kalau imam tidak sembarang orang yang bisa menjadi imam. Ayo kita ambil hikmah dari sini. Makanya kita ini semuanya jangan sampai keliru menjadi memilih pimpinan, keliru memilih imam untuk menyampaikan kata-kata kita kepada pemerintah. Ini yang saya sampaikan. Beliau-beliaunya ini ada Ustadz Samsul Hadi, Ustadz Masrawi, Ustadz Haji Mugiono. Ini semuanya adalah orang-orang yang punya iman dan takwa kepada Allah. Jenengan tidak keliru akan menyampaikan dan menjunjung juga mendukung beliau menjadi imam kita semuanya yang akan menyampaikan permasalahan kita kepada pemerintah. Mudah-mudahan kita ini semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang bertiga yang ada di sini diberi kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kekuatan untuk menyampaikan akidah kita kepada pemerintah. Bagaimana caranya kita mengerjakan Islam dengan aman dan bahagia di Manokwari ini. Beliau sebab yang berperan nanti yang membuat program-program ini, beliau-beliau yang bertiga ini juga dengan teman-teman DPR yang lain. Gus Maftuh, nah ini baru ketemu, kok lihat Gus Maftuh ini ada di sini sekarang ini. Perlu juga jenengan ini Gus menyampaikan, Gus nanti Gus setelah saya. Saya mohon kepada para hadirin wal hadirat sekalian, tadi adalah rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Jangan salah panjenengan untuk memilih imam. Kalau imamnya pilu, ya imamnya pilu, apa mencan buturan pilu, mencan bahasa Indonesia apa gini kan? Pelat. Imamnya pilu saja tidak sah salat jamaah. Kalau ada imam pilu, makmumnya pilu, sah semuanya. Itu namanya kampung pilu. Karena pilu semuanya. Pelat kapi. Ngucak roh lah tak tahu lo. Ya, ngucak roh lo. Itu makmum yang fasih, yang tidak pilu, bermakmum kepada orang pilu, pelat, itu tidak sah. Begitu juga bila mana ada seseorang yang fasih ada di suatu masyarakat di pedesaan itu, terus ada yang bertanya, Kiai, ini ada 2 imam yang alim-alim. Karena syaratnya menjadi imam itu bukan karena tua, tapi karena alimnya.
Kalau ada dua yang alim, ambil yang lebih fasih. Fasih dengan bacaan Al-Quran, dengan makharijul huruf, sifatul hurufnya, dengan tajwidnya yang lebih fasih, bukan yang lebih tua. Kadang di masyarakat itu egonya tinggi, aku ki wis tuwek kok di dele meneng di emburi, ndak iso, karena dilihat kealiman. Walaupun tua, kalau tidak alim dan tidak fasih, itu tidak pantas untuk ngimami sholat berjamaah. Harus sadar dirilah, belajar. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Terakhir, karena saya sudah diwanti-wanti mulai tadi juga saya banyak-banyak sudah kiai. Ini panas karena sudah waktunya untuk makan. Insya Allah kalau ada nasinya sudah masak. Insya Allah mudah-mudahan ini semuanya. Terakhir, para hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena penyampaian saya ini kurang teratur, karena memang saya bukan basicnya mubalik. Saya ini hanya pengajar Al-Quran yang berjuang untuk urusan Quran, Jam'iyatul Qurra wal Hufat. Saya memohon kepada Ketua PJNU yang kebetulan ada, Kiai Ali Mustafa, mohon di Manokwari ini juga didirikan organisasi Jam'iyatul Qurra wal Hufat. Kiai insya Allah akan disupport dengan beliau. Tepuk tangan semuanya. Dengan kehadiran beliau PJNU dari DPRD, dari daerah, Ustadz Samsulati, Ustadz Masrawi, juga Ustadz Haji Mugiono. Beliau akan mensupport, akan mendukung juga operasionalnya Kiai, seperti di Lumajang. Saya ceritakan dulu Kiai, nggak apa-apa Kiai, biar ditiru ya. Saya itu pengurus Jam'iyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama di pusat ya wakil, juga di anu Katib Rais Majelis Ilmi di PWNU. Di Lumajang saya raisnya, tetapi alhamdulillah sejak saya mengurusi Jam'iyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama, apa sih sebetulnya Jam'iyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama? Lah kalau ngomong ini saya lancar ini. Ya, lancar saya kalau ngomong ini. Apa sih Jam'iyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama ini? Jam'iyatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah wadahnya ulumul Quran, orang yang ahli Al-Qur'an, bidang qiraah, tilawah, baik qiraat tilawah mujawad atau qiraatus sab'ah, murattal sab'ah, murattal mujawad. Terus ada lagi tahfidz, karena qiraatul Qur'an wa Jam'iyatul Qurra wal Hufat dan tahfidz para hafidul Quran. Ini wadahnya nanti. Ada khattat, orang yang menulis